BKD juga menangani satu area di dalam reformasi birokrasi, yakni area penataan sistem manajemen SDM. Dengan demikian, pada kesempatan ini bagi kami sangat tepat apabila Ibu Kepala BKD akan kita berikan kesempatan untuk memberikan materi terkait dengan best practice, praktek-praktek terbaik yang sudah dilakukan oleh unit kerja BKD dalam rangka meningkatkan nilai reformasi birokrasi di unit kerja. Untuk itu kami serahkan waktunya sepenuhnya untuk Ibu Kepala BKD untuk menyampaikan materi. Terima kasih Pak Yos selaku moderator atau host dalam pertemuan ini. Yang saya hormati Pak Asisten 1, Inspektur Ibu Ruth, Pak Noldi, Pak Yos, dan semua yang hadir di ruang inspektorat. Yang pertama saya terima kasih Pak Asisten yang saya hormati selaku PLT Biro Organisasi memberi kesempatan kepada BKD untuk menyampaikan beberapa poin penting terkait dengan reformasi birokrasi. Dari hasil yang tadi disampaikan Pak Asisten bahwa BKD Provinsi NTT mendapat urutan pertama evaluasi itu yaitu di angka 89,60. Ini berdasarkan aturan yang berlaku sesuai dengan 8 area perubahan tadi. Dasar aturannya, dasar hukumnya Perpres 81 2010, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 37 2013, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Nomor 25 2020 tentang Roadmap Reformasi Birokrasi, dan Peraturan Gubernur NTT Nomor 3 Tahun 2018 tentang Roadmap Reformasi Birokrasi Provinsi NTT 2018-2020. Selanjutnya, 8 area perubahan ini seperti yang sudah dijelaskan Pak Asisten tadi, dan terkait di dalamnya kebijakan NTT, kita masuk di dalam misi yang kelima. Jadi reformasi birokrasi masuk misi yang kelima, yaitu mewujudkan reformasi birokrasi pemerintahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Dan jika reformasi birokrasi kita jalankan dengan baik, akan menciptakan birokrasi mental melayani, bebas KKN, meningkatkan keterampilan, pengetahuan, dan kesejahteraan ASN. Ini tadi sudah dijelaskan dengan detail oleh Pak Asisten. Dan lanjut 8 area perubahan dimaksud juga tadi sudah dijelaskan. Kenapa kami BKD bisa mendapat angka 89,60? Pasti kalau terlihat di atas kertas, Bapak Ibu yang hadir pasti melihat bahwa oh ini ternyata kelihatannya enak, 89,60. Tapi ini memang penilaian secara mandiri. Kami mengisi di dalam lembar kerja evaluasi reformasi birokrasi oleh PAN-RB. Dan juga sesuai dengan hasil DES dengan Biro Organisasi, kami ada di kategori sangat baik. Mohon maaf Bapak Ibu yang lain, kami punya ambisi tahun ini kalau bisa kami dapat di istimewa. Karena kami sedikit lagi, sisa 0,40. Dan Pak Asisten yang saya hormati, kalau saya pelajari target RPJMD tadi terlalu rendah. Karena sampai 2023 hanya nilai 71. Saya usulkan Pak Asisten, di 2021 sudah ditetapkan, namun saya usulkan untuk minimal kalau memang Bapak Ibu bisa kita sama-sama bekerja mencapai target, tahun ini kita harus ada di 85 lah. 85. Kalau semua perangkat daerah 85, maka nilai rata-rata tadi yang saya lihat kita ada di 60,70. Tahun lalu kita 61. Kita pernah di 61, tahun ini kita turun malah 60. Nah, menurut saya ini harus ditingkatkan. Karena kalau kita tidak tingkatkan, ini nilai kita di nasional itu terlalu rendah. Ini menurut saya Pak Asisten dan Bapak Ibu yang saya hormati. Apa yang Bapak Ibu jelaskan? Tadi seperti apa yang Pak Meba jelaskan, Pak Yos jelaskan, dan BKD selaku salah satu yang masuk di manajemen itu, contoh ya, penilaian prestasi kerja online. Penilaian prestasi kerja online itu mendukung satu reformasi birokrasi.
Yang kedua, kita juga mendukung SPBE, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Terus ada lagi kita mendukung sistem-sistem yang lain. Nah, kalau kita semua secara sadar mau melakukan ini, di setiap lini itu item-itemnya kita pasti baik. Contoh, kenapa harus dilakukan penilaian prestasi secara online? Itu ada aturannya, Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2011 dan sudah diperbaharui Peraturan Pemerintah 30 tahun 2020. Bapak Ibu yang saya hormati, ketika 2021 ini diterapkan pembayaran TPP berdasarkan kinerja, Januari Februari untuk 39 perangkat daerah ada di angka Januari 63,56%, Februari 62,44%. Namun berdasarkan evaluasi ini, kenaikan signifikan di bulan Maret itu ada di 98,75%. Penilaian prestasi kerja online. Itu artinya ASN di Provinsi Nusa Tenggara Timur sudah sadar bahwa kalau kita bekerja secara online lebih cepat sampainya, dan ini mendukung salah satu reformasi birokrasi, pelayanan publik. Itu BKD melakukan itu. Bapak Ibu yang saya hormati, tadi dijelaskan bahwa Assessment Center Provinsi NTT sudah ada namun belum optimal. Saya perlu sampaikan bahwa Assessment Center Provinsi Nusa Tenggara Timur sudah bekerja dari 2013 dan 22 kabupaten kota. Nah, dengan demikian maka kepercayaan kepada Assessment Center Provinsi Nusa Tenggara Timur cukup tinggi, sudah tinggi menurut saya. Itu dibuktikan dengan asesor di Provinsi Nusa Tenggara Timur sudah dilibatkan dalam pemetaan atau open bidding di Sulawesi Selatan, Jawa Timur, dan Papua. Dan terbukti bahwa tahun kemarin, tahun 2020, Assessment Center Provinsi NTT mendapat akreditasi A. Saya ulangi, pada tahun 2020, Assessment Center Provinsi Nusa Tenggara Timur mendapat akreditasi A. Diikuti juga dalam reward atau penghargaan oleh pusat dari 34 provinsi, Assessment Center Provinsi NTT mendapat juara 2 nasional. Ini Bapak Ibu melihatnya bagaimana, tapi saya sebagai Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, menurut saya ini satu kebanggaan prestasi kerja teman-teman saya di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Berkaitan dengan uji kompetensi yang dilakukan Assessment Center, kami sudah secara bertahap merencanakan itu. Tahun-tahun mulai dari tahun 2013, pejabat eselon 3, pejabat eselon 4, pelaksana secara bertahap kita sudah lakukan. Dan kalau Bapak Ibu, kita semua di pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, pejabat eselon 3 dan 4, kita tahu per 15 Januari 2019 BKD telah melakukan uji kompetensi untuk seluruh pejabat eselon 3 dan 4. Dan hari ini kami sudah punya rencana dan jadwal untuk penilaian terhadap 39 perangkat daerah. Kami sudah mulai dari BKD di Desember 2020 dan barusan kami sudah melakukan uji kompetensi untuk fungsional. Kami uji coba dengan Widya Iswara. Widya Iswara berjumlah kurang lebih 30 orang juga. Barusan sudah kami lakukan di Assessment Center untuk uji kompetensi, menjawab apa yang tadi disampaikan dalam reformasi birokrasi. Kedepan kami akan lebih dahulu melakukan uji kompetensi untuk biro-biro dan rumah sakit umum. Kenapa kami pilih rumah sakit umum? Sejalan dengan reformasi birokrasi, pelayanan publik mempunyai nilai yang tinggi. Untuk itu kami mulai dari pelayanan yang langsung. Kalau kami lihat di Dinas Penanaman Modal dan Satu Pintu, nilainya saya lihat sudah baik juga sama dengan BKD, sangat baik. Sehingga kami mulai dulu dari pelayanan publik yang melibatkan banyak orang, yaitu Rumah Sakit Umum WZ Yohanes dalam tahun ini. Semoga apa yang nanti kami lakukan ini mendukung reformasi birokrasi di perangkat daerah masing-masing.
Saya lanjutkan. Kalau sesuai apa yang disampaikan oleh Pak Yos dari Biro Organisasi, bahwa kenapa BKD bisa mempunyai nilai 89,60. Perlu saya garis bawahi bahwa itu komitmen perubahan itu harus ada. Jadi kadang-kadang kalau kita bicara perubahan, apa yang disampaikan Pak As tadi, bahwa satu dengan lain saling iri hati. Oh, kenapa itu? Kenapa ini? Padahal itu harus ada di dalam setiap diri ASN yang ada di perangkat daerah masing-masing. Nah, tindakan untuk melakukan sesuatu dalam bentuk dedikasi atau kewajiban mengikat kepada orang hal tertentu dan tindakan tertentu. Tadi dijelaskan oleh Pak Asisten bahwa kita kalau sadar bahwa SKP kita, sasaran kinerja kita, target kita, deadline waktu, kalau ini ada di semua ASN, saya punya keyakinan kalau Pak As sebagai PLT juga berorganisasi menetapkan angka 85 pun tahun ini kalau semua paham pasti bisa tercapai. Itu keyakinan saya. Asalkan semua ASN paham, mulai dari sasaran kinerja, pelaksanaannya, evaluasinya. Walaupun RPJMD itu tahun 2023 di 71, mohon maaf Pak Asisten, ini menurut saya terlalu rendah. Kalau 5 OPD bisa di angka 80, saya yakin 34 OPD yang lain pasti bisa. Itu yang kedua, butuh komitmen pimpinan. Pimpinan mempunyai komitmen dalam pelaksanaan reformasi birokrasi. Apa yang disampaikan tadi bukan ini adalah pekerjaan biro organisasi, tapi kita semua. Nah, kalau komitmen pimpinan kita semua di level pimpinan ini paham, angka 85 bukan hal yang mimpi, tapi ini kenyataan. Dan yang ketiga, kita harus membangun budaya kerja. Jadi satu hal, instansi membangun budaya kerja positif dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Jadi kalau kita membahas soal budaya kerja, kalau saya keliru nanti dirapikan oleh Bapak Ibu dari Biro Organisasi, karena ini adalah tupoksi Biro Organisasi. Kalau kita mengangkat satu topik atau item penting dalam satu organisasi. Nah, satu kantor, seluruh ASN harus tahu. Kalau tidak tahu, contoh proses bisnis yang tadi disampaikan oleh Pak As. Semua ASN di perangkat daerah harus tahu proses bisnis itu, jangan yang kerja saja. Jadi kadang-kadang kita tim kerja, yang tim sudah selesai kerja, tapi kita tidak tindak lanjuti dengan sosialisasi kepada seluruh aparatur sipil negara di perangkat daerah masing-masing. Nah, apa yang dilakukan oleh BKD adalah kita selalu, semua ASN, semua yang ada di PKD harus memahami itu. Karena kalau kita punya cara berpikir yang sama, cara bekerja yang sama, mencapai target yang sama, saya yakin reformasi birokrasi Provinsi NTT yang di RPJMD 71, tapi saya sangat berharap agar kita punya mimpi atau kita punya kerja nyata, kita mencapai angka reformasi birokrasi di angka 85. Itu cita-cita saya dan saya pikir ini cita-cita kita semua. 5 perangkat daerah sudah mencapai angka itu. Tinggal Bapak Ibu yang lain, jika Bapak Ibu punya optimis yang sama, cara berpikir yang sama, angka ini tidak mustahil. Kecuali kami 5 OPD belum sampai. Itu mungkin kita bisa bilang sulit. Tapi karena kita semua 5 OPD sudah sampai di sangat baik, perangkat daerah yang lain, saya punya keyakinan bahwa kita bisa ada di titik yang sama. Ini beberapa hal yang bisa saya sampaikan Pak Asisten dan Pak Yos selaku host atau moderator dalam acara ini. Dan untuk itu saya ucapkan terima kasih atas kesempatan untuk saya berbagi. Kami berbagi bukan berarti yang terbaik, tapi karena ini nilai yang terbaik, makanya dipercayakan oleh Biro Organisasi untuk BKD menyampaikan itu. Ini penilaian, tadi disampaikan Pak As bahwa secara sportif, karena kita mengisi setiap lembar kerja yang ada dalam sistem. Setiap lembar kerja dan bukti kami sampaikan, sehingga nilai kami 89,60. Doakan kami BKD tahun ini, kami punya mimpi untuk kami ada di istimewa atau di atas angka 90.
Sekian dan terima kasih, saya kembalikan. Dalam rangka membangun reformasi unit kerja, bagi saya ini adalah sebuah sharing yang bisa dimaknai dan mungkin juga bisa dilaksanakan oleh unit-unit kerja yang lain dalam rangka mendorong upaya perbaikan terhadap nilai reformasi birokrasi pada unit kerja masing-masing. Bagi saya apa yang disampaikan oleh Ibu Kepala BKD, nilai 85 itu adalah sebuah tantangan, bukan masalah. Artinya ketika unit memiliki komitmen yang kuat untuk bisa mencapai target terkait dengan upaya reformasi birokrasi supaya menjadi sangat baik, kalau memang itu menjadi komitmen bersama, bagi saya tidak merupakan satu hal yang sulit, tetapi kita berkolaborasi, berkoordinasi secara sinergik, target-target itu bisa akan kita capai. Baik, terima kasih sekali lagi Ibu Kepala BKD, Bapak Ibu sekalian, peserta rapat yang kami hormati.